Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba mengeksplorasi dan juga menjelaskan mengenai layanan cloud service. Di antaranya itu ada GJP, AWS, dan juga Microsoft Azure. Tapi pada video kali ini saya akan mencoba mengeksplorasi mengenai layanan cloud service yaitu Microsoft Azure. Namun sebelum itu kita akan mencoba mencari tahu apa sih cloud service itu. Ntar. Nah, nih jadi cloud service itu adalah sebuah layanan yang memanfaatkan sistem digital dan online yang membuat teknologi yang dijalankan tidak berbentuk secara fisik. Jadi eh, kita nih kayak berlangganan ke cloud service ini, salah satu layanan cloud service ini, yang nantinya data-data yang kita miliki akan dikelola dan dibuat di-online-kan lah istilahnya. Jadi kita bisa mengaksesnya lewat internet dimanapun dan kapanpun. Nah nih, mana ya? Merupakan sebuah perumpamaan bahwa teknologi cloud akan menyimpan dan memproses data yang kamu miliki secara digital dan tidak berbentuk fisik. Lalu kita coba lihat cara kerja cloud service. Nah nih, jadi dulunya nih sebelum ada layanan cloud service ini, tiap-tiap perusahaan ini harus memiliki infrastruktur. Dia jadi harus kayak ngebangun infrastruktur khusus gitu untuk menjalankan sistem yang dimilikinya. Nah, tapi untuk membangun infrastruktur ini sendiri harus memiliki banyak biaya dan juga modal untuk menyewa tenaga ahli dan juga untuk perancangan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu hadirlah cloud service yang memberikan layanan untuk mempermudah lah pekerjaannya. Nih, secara konsep teknologi, cloud memudahkan sebuah perusahaan untuk mendigitalkan dan mengonlinekan sistem perusahaan yang dimiliki. Dengan itu, perusahaan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mengadakan server fisik pribadi ataupun untuk memelihara infrastruktur server fisiknya. Kemudahan ini juga akan dirasakan dari berbagai pengguna sistem. Jadi nanti kalau kita udah berlangganan ke cloud service, maka secara otomatis data kita akan dikelola oleh mereka dengan kita membayar sejumlah uang gitu ya, yang seenggaknya lebih murah lah daripada harus ngebangun infrastruktur secara mandiri itu. Jadi lebih efisien. Cloud service bekerja menjalankan sistem dengan basis aplikasi atau website. Nah, jadi cloud service ini bekerja dengan menggunakan aplikasi dan juga website yang nantinya bisa kita akses dari sananya. Secara cloud pada infrastruktur yang telah disediakan oleh penyedia layanan cloud service. Setelah itu, sistem tersebut akan dihubungkan dengan internet. Hal ini yang memungkinkan pengguna dapat mengakses sistem dimanapun dan kapanpun selama menyediakan akses internet untuk terhubung pada sistem yang sudah dijalankan pada cloud service. Oke, selanjutnya ada model-model dari cloud service ini sendiri. Yang pertama, private cloud. Jadi model cloud service yang pertama ini adalah model private cloud. Pada hierarkinya, model ini adalah model yang paling kecil dari yang disebutkan oleh National Institute Standard dan Teknologi atau NIST.
Nah, model cloud service ini dijalankan secara khusus untuk suatu perusahaan atau organisasi saja yang terdiri atas beberapa unit atau divisi. Dikarenakan sifatnya yang privat, membuat model cloud ini dimiliki dan dikelola oleh suatu perusahaan atau organisasi saja tanpa dibagikan dengan perusahaan atau organisasi lain. Kemudian ada community cloud. Model cloud ini digunakan untuk sebuah komunitas, contohnya seperti pengguna sistem oleh dua atau lebih perusahaan atau organisasi yang memiliki kepentingan yang sama atau memiliki bisnis yang berkaitan. Kemudian yang ketiga ada public cloud. Model cloud yang ketiga ini serupa dengan namanya. Public cloud memiliki sifat publik yang mana membuat infrastruktur cloud ini dapat diakses secara bebas oleh siapapun dari perusahaan atau organisasi manapun. Kemudian yang keempat ada hybrid cloud. Hybrid cloud ini adalah model cloud service yang memungkinkan adanya penggabungan dari dua atau lebih model cloud yang ada. Contohnya penggabungan antara model infrastruktur private cloud service dan juga model infrastruktur public cloud service. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada multi-hybrid cloud, yang mana merupakan multi-hybrid cloud. Kekurangan model ini lebih rumit dari model-model cloud lainnya, dikarenakan tidak hanya terdiri dari private dan public cloud saja. Model cloud ini dirancang dan dibangun untuk menjalankan beberapa tugas dan fungsi yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih fleksibel. Kita masuk ke jenis-jenis service-nya, cloud service. Yang pertama ada infrastruktur as a service. Tipe cloud service yang pertama ini adalah infrastruktur as service atau lebih banyak dikenal dengan IaaS. IaaS ini adalah tipe cloud service yang unik dan fleksibel karena menyediakan satu komputer lengkap secara virtual yang dapat dimanfaatkan secara penuh oleh pengguna. Dapat dibilang ketika pengguna menggunakan tipe infrastruktur as a service atau IaaS ini, maka pengguna akan mendapatkan paket lengkap. Kemudian yang kedua ada platform as a service atau disingkat dengan PaaS. Jenis cloud service yang kedua ini adalah platform as a service yang secara konsep jenis ini kurang lebih sama dengan jenis sebelumnya yaitu IaaS. Penyedia layanan menyediakan layanan dalam bentuk virtual server yang sudah dilengkapi dengan berbagai sumber daya seperti bandwidth, IP, koneksi internet, dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan IaaS, pada tipe cloud service PaaS pada tipe cloud service PaaS, penyedia telah melengkapi virtual server dengan sistem operasi atau bahkan sebuah platform. Kemudian yang ketiga ada software as service atau disingkat dengan SaaS. Jenis cloud service yang ketiga ini berada di ujung dari piramida jenis cloud service. Adalah software as service atau SaaS seperti yang tertera pada namanya. Tipe cloud service ini menyediakan software yang sudah jadi dan siap untuk digunakan oleh pengguna. SaaS akan menjadi solusi untuk para pengguna yang tidak terlalu mengenal tentang infrastruktur dan development program. Jadi manfaat dari berlangganan ke pelayanan cloud service ini diantaranya yaitu untuk memusatkan penyimpanan data, memudahkan pengelolaan data, kemudian meningkatkan keamanan, investasi jangka panjang, kelebihan
kelebihan dari cloud service ini yaitu yang pertama fleksibel, hemat biaya karena tidak perlu membangun infrastruktur tadi dan cukup hanya mengeluarkan sedikit uang untuk bisa mengelola data. Kemudian memudahkan untuk backup, restore, keamanan terjamin, mudah dikembangkan, dan kapasitasnya besar. Oke. Kalau gitu kita akan mencoba untuk mengakses atau mengeksplorasi salah satu cloud service yaitu Microsoft Azure. Kita bisa mengaksesnya dengan mengetikkan portal Azure.com. Oke, di sini adalah bagian awal dari halaman Microsoft Azure. Kita akan langsung ngecek saja apa layanan-layanan yang bisa diberikan dari cloud server Microsoft Azure ini. Ya. Hybrid. Oh, jadi ini bisa dilihat sendiri. Ini adalah layanan-layanan yang bisa digunakan apabila berlangganan pada Microsoft Azure ini. Yang pertama ada AI dan pembelajaran mesin. Bisa dilihat sendiri ini. Kemudian ada analitik, analisis service, data lake analysis. Kemudian ada komputasi, galeri komputasi Azure. Selanjutnya ada kontainer. Lalu ada database, ada SQL, database SQL, server SQL, mesin virtual SQL, dan lain sebagainya. Lalu ada DevOps, basis pengujian untuk Microsoft, Studio. Kemudian ada manajemen target, koneksi jaringan umum, untuk grup manajemen, dashboard bersama, dan lain sebagainya. Kemudian ada hybrid dan multi cloud, lokasi kostum, penetapan tamu, Microsoft Entra ID. Kemudian ada identitas, integrasi, dan Internet of Things. Manajemen governance, migrasi, mixed reality, monitor, jaringan, keamanan, dan yang terakhir bisa membuat web dan mobile. Nah, ini. Mungkin cukup sekian video yang penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai cloud service Microsoft Azure. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.